cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku, ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku, ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku, ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya.
kami tinggikan nama-Mu. Tuhan kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Besar dan layaklah Kau Tuhan untuk dipuji. Di kediaman Allah Maha Tinggi, kesukaan bagi seluruh bumi. Kau Tuhan yang memberiku kemenangan, Kau yang telah mengalahkan musuh. Kami berlutut di hadapan-Mu, Tuhan kami tinggikan nama-Mu. Tuhan kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Dan terima kasih untuk Saudara Suryanto yang hari ini akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama beribadah, mari kita memperhatikan beberapa warta berikut ini. Ibadah anak online GKA Immanuel Malang akan diadakan pukul 8.30 melalui channel YouTube GKA Immanuel Malang. Gereja mengimbau Bapak Ibu mengarahkan anak-anak untuk dapat mengikutinya. Dan sore hari nanti akan diadakan komunitas tunas remaja pukul 4 sore melalui Zoom meeting gereja. Komunitas ini diperuntukkan bagi mereka yang duduk di kelas 7, 8, dan 9. Dalam rangka Prapaskah, gereja mengajak semua jemaat mengikuti 40 hari dengan tujuan yang diadakan dalam persekutuan doa pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi melalui Zoom meeting gereja. Acara ini akan berlangsung dari tanggal 2 Maret sampai dengan 16 April 2022. Bagi saudara-saudara yang sudah mendaftar, diingatkan untuk dapat mengikutinya. Bagi yang belum mendaftarkan diri, silakan ikut bergabung. Semua saudara diundang untuk ikut pemahaman Alkitab online setiap hari Selasa. Pembahasan materi bisa diikuti melalui channel YouTube gereja dan diskusi diadakan pada hari Selasa pukul 6 sore melalui Zoom meeting gereja. Setelah pemahaman Alkitab, diadakan ibadah doa petang pada pukul 7 malam. Minggu depan, tanggal 13 Maret 2022, kita memasuki Minggu Prapaskah kedua. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis David Krishna Damping dengan tema Jehovah Jireh. Katekisasi akan dilakukan mulai awal Maret 2022 dan baptisan kudus akan diadakan pada Hari Raya Pentakosta, Minggu 5 Juni 2022. Jemaat yang ingin dibaptis harap segera mendaftarkan diri kepada TU Gereja. Dalam rangka menyambut Paskah, jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan Paskah kepada gereja. Persembahan akan dipakai untuk mendukung kebutuhan program 40 hari dengan tujuan. Jemaat yang berbeban silakan memberikan catatan Paskah di kertas atau transfer saudara.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sehubungan dengan penularan virus COVID dengan varian Omikron ini yang sangat cepat saat ini, dan dengan memperhatikan juga himbauan dari pemerintah, maka Majelis GKA Immanuel Malang memutuskan ibadah umum tatap muka yang jam 7 pagi di GKA Immanuel Malang ditiadakan. Kita tidak ada ibadah tatap muka di gereja jam 7 pagi. Saudara-saudara diharapkan untuk tetap beribadah dengan mengikuti ibadah online di channel YouTube GKA Immanuel Malang. Mari kita sama-sama tetap dengan setia beribadah kepada Tuhan, dan mari kita tetap menjaga kesehatan kita, saudara-saudara, dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dalam hidup kita sehari-hari. Dan mari kita tetap saling mendoakan supaya sungguh Tuhan akan menuntun kita sekalian melewati masa pandemi ini dengan selamat, dan Tuhan kiranya akan menyertai kita, menopang kita, dan mempertemukan kita kembali di dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Demikian himbauan dari Majelis GKA Immanuel Malang. Tuhan Yesus memberkati. Demikian seluruh warta kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk penyalaan lilin Prapaskah pertama akan dinyalakan oleh Majelis Ibadah Ibu Picu. Jemaat, untuk mempersiapkan hati kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh. Mari jemaat boleh bangkit berdiri dan kita menyambut panggilan ibadah kita yang diambil dari Wahyu 5 ayat 13 sampai 14. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat, kita akan memuji Tuhan, mulia bagi Anak Domba. Mulia
bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. sebab Engkau mulia. Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Puji Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Yesus akan memerintah seluruh bumi. Mari kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur kami boleh mendatang atas panggilan Tuhan, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang berkuasa atas seluruh bumi. Terima kasih untuk Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, memenangkan atas dosa, iblis dan maut. Sehingga kami menjadi umat-Mu Tuhan, boleh dipanggil, dikuduskan untuk menyembah Tuhan. Dan kami dipanggil untuk hidup berkemenangan. Saat ini kami datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan kiranya menguduskan kami, memberkati ibadah kami, dan menyertai kami dari awal sampai akhirnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Kita sudah mendapatkan kasih yang terindah dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu pengorbanannya di atas kayu salib. Mari kita nyanyikan lagu Karya yang Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta
Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kita adalah orang-orang yang sangat bersyukur untuk karya yang terbesar boleh kita terima yang boleh menyelamatkan kita. Mari kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, kami datang kepada Engkau untuk kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami banyak melakukan kesalahan yang menyakiti hati Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mengampuni dan melayakkan kami. Kiranya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau boleh mengampuni dan menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari jemaat, kita akan membaca bersama-sama dari 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai yang ke-7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita akan mengakui pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Pernahkah kau dengar kisah salib? Bait yang pertama 2 kali. Darah
Yesus menderita bagimu dan mati gantimu. Kasih yang ajaib bagimu, ya sengsara bagimu. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan beri. Kami masih boleh beribadah pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biarlah dia boleh menyampaikan dengan baik. Dan Tuhan tolong kami semua yang mendengarkan, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Bapak Ibu, senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua, walaupun masih melalui ibadah online. Kondisi saat ini memang masih belum memungkinkan kita untuk ibadah onsite, tapi biarlah ibadah online ini tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita terus berdoa kiranya pandemi ini segera berlalu. Dan Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu, Saudara yang sekarang ini masih tetap setia beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 21. Karena perikop ini cukup panjang, saya akan membacakan sebagian ayatnya saja. Kejadian 3 ayat 1 sampai 11, ayat 15 dan ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Ayat ke-15, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Kemudian ayat 21 yang terakhir, "Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka." Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel internet yang memuat hasil survei yang dilakukan terhadap orang Amerika mengenai pandangan mereka tentang dosa dan keselamatan. Nah, survei ini dilakukan oleh Arizona Christian University dan dimuat dalam laporan American Worldview Inventory 2020. Nah, pertanyaannya adalah salah satunya begini. Ketika ditanya, menurut mereka, bagaimana seorang itu bisa diselamatkan atau masuk surga? Nah, hasilnya cukup mengejutkan Bapak Ibu. Hasilnya 48% atau hampir separuh dari orang Amerika mengatakan bahwa
apabila seorang itu baik dan melakukan perbuatan baik yang cukup selama hidupnya, maka mereka akan mendapatkan tempat di surga. Hanya 35% atau sepertiga orang Amerika yang mengatakan bahwa keselamatan itu adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, yang lebih mengejutkan lagi, ketika ditanyakan kepada orang Amerika yang mengaku dirinya orang Kristen, tadi hasil survei yang pertama itu adalah orang Amerika secara umum. Nah, yang kedua ini adalah kepada orang yang mengaku sebagai orang Kristen, ya, orang Amerika yang mengaku sebagai Kristen. Nah, hasilnya adalah 52% orang Kristen Amerika mengatakan bahwa hal yang sama. Orang akan diselamatkan apabila orang itu baik dan melakukan perbuatan yang baik yang cukup selama hidupnya, gitu. Nah, dari 52% orang Kristen ini, ternyata Bapak Ibu, itu 46%-nya dari Pantai Costa, 44%-nya dari Protestan aliran utama, 41% dari Kristen Injili, dan 70% dari orang Katolik. Saya dulu berpikir bahwa orang yang punya pemikiran seperti ini adalah dari orang yang gereja-gereja yang doktrinnya kurang kuat. Tapi ternyata Bapak Ibu, hasil survei mengatakan bahwa 40% orang Kristen Injili, termasuk misalnya dari gereja Reform, ternyata juga mempunyai pemikiran yang sama Bapak Ibu. Mereka mengatakan bahwa orang itu bisa masuk surga ketika orang itu menjadi orang yang baik dan melakukan perbuatan baik yang cukup selama hidupnya. Bapak Ibu, memang survei ini dilakukan terhadap orang Amerika gitu ya, dan orang Kristen di sana. Tapi sebenarnya hasil survei ini mencerminkan pandangan orang Kristen secara umum gitu tentang keselamatan. Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Itu karena dalam interaksi saya bersama dengan anak pemuda remaja gitu ya, bukan hanya di gereja ini, juga di gereja-gereja lain, saya sering mengajukan pertanyaan yang sama kepada anak-anak pemuda remaja tersebut. Bagaimana caranya supaya orang bisa diselamatkan atau masuk surga? Rata-rata mereka menjawab, ya harus berbuat baik, jangan berbuat jahat gitu ya. Nah, ternyata orang Kristen dewasa pun juga tidak jauh berbeda Bapak Ibu. Ketika saya mengajukan pertanyaan yang sama, mereka juga mempunyai pandangan yang sama bahwa orang baik itu yang masuk surga. Orang yang melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan jahat itu yang masuk ke surga gitu. Lalu saya berpikir gitu ya, mengapa banyak orang Kristen bisa mempunyai pemikiran seperti itu Bapak Ibu? Sebenarnya apa yang menjadi masalah utama? Bagaimana seharusnya kita memandang keselamatan itu? Apakah benar orang yang untuk masuk surga cukup untuk menjadi orang baik atau melakukan perbuatan baik? Lalu apa hubungannya dengan tema kita hari ini, proto-evangelium? Nah, kita akan membahasnya hari ini. Bapak Ibu, perikop yang kita baca tadi, Kejadian 3 ayat 1-21, sebenarnya menceritakan tentang kisah kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Nah, dikisahkan dalam perikop ini, ular itu mencobai Adam dan Hawa dengan cara membuat mereka mempertanyakan perintah Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ya, iblis tidak bertanya kepada Adam dan Hawa, dia tidak bertanya, oh kalian pasti tidak boleh makan buah pohon pengetahuan itu ya katanya gitu. Iblis tidak berkata begitu, tidak bertanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, tidak salah kalau di ayat 1 disebut ular itu adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Dia menggiring Adam dan Hawa dan memutarbalikkan pertanyaan tersebut menjadi, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Gitu ya. Lalu Hawa dengan polosnya berkata, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Gitu. Ada penafsir yang mengatakan bahwa
Hawa yang menambahkan perintah itu. Sebenarnya Tuhan tidak mengatakan demikian. Tuhan tidak mengatakan jangan raba. Tuhan cuma bilang jangan makan buah itu. Tapi ada penafsir yang bilang sebenarnya Hawa yang menambahkan perintah itu, jangan raba gitu ya. Nah, namun Bapak Ibu, ada juga penafsir lain yang mengatakan hal yang sebaliknya. Dia mengatakan bahwa sebenarnya Adam lah yang menambahkan perintah itu dengan maksud untuk melindungi supaya Hawa tidak tergoda. Nah, penafsir itu mendasarkan pandangannya itu dari pandangan orang Yahudi, Bapak Ibu. Nah, yang menariknya Bapak Ibu, ternyata pandangan orang Yahudi justru berlawanan dengan orang Kristen secara umum gitu ya. Mereka tidak menganggap bahwa larangan meraba buah itu sebagai tambahan dari Hawa, tapi mereka justru berpandangan bahwa Adamlah yang menambahkan perintah tersebut. Mengapa demikian? Itu karena ketika Tuhan memberikan perintah itu Adam masih sendirian, Bapak Ibu. Hawa itu belum diciptakan. Jadi ketika Tuhan memberikan perintah, dia sebenarnya memberikan perintah itu kepada Adam. Nah, jadi Adamlah yang menambahkan pagar pengaman berupa larangan meraba buah itu. Istilahnya Adam itu memberikan bumper gitu ya, supaya larangan utama itu sulit dilanggar oleh Hawa. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, itulah sebabnya di sini dicatat ular itu selalu berbicara kepada Hawa. Dia tidak berbicara kepada Adam. Itu kenapa? Karena Hawa tidak mendengar perintah itu langsung dari Tuhan. Dia mendengarnya dari Adam, yang kemudian menambahkan perintah jangan diraba. Gitu ya. Ular itu berkata kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Saya mengajak Bapak Ibu untuk sedikit berimajinasi gitu ya, Bapak Ibu. Ya, Adam bilang sama Hawa, jangan kamu raba, nanti kamu akan mati gitu. Nah, ketika dia mendengar ular bilang, enggak kok, enggak apa-apa, kamu makan aja. Ketika kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Dia bingung ya, yang mana yang benar gitu. Lalu dengan deg-degan gitu ya, dia lihat buah itu. Wah, enak kayaknya ya. Lalu dia mengulurkan tangannya. Tapi waktu dia mengulurkan, dia deg-degan juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia mendengar dari Adam, kalau diraba mati gitu ya. Tapi ular bilang enggak. Lalu dia coba. Lalu dia raba buah itu. Dan dia enggak mati Bapak Ibu. Wah, dia lalu berpikir, oh, kalau gitu ular benar gitu. Adam yang salah. Adam ngomong kalau raba aku mati. Ini aku sudah raba, aku gak mati gitu. Kalau begitu ular benar. Kalau ular benar, berarti benar juga kalau aku makan buah itu, aku akan menjadi seperti Allah gitu. Berarti benar dong ya perkataannya si ular. Kalau saya makan buah ini, mata saya akan terbuka dan saya akan menjadi seperti Allah. Bapak Ibu bisa lihat ya, usaha Adam untuk membentengi atau memberi pagar pengaman untuk melindungi Hawa tidak bisa menahan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ketika saya melihat hal ini Bapak Ibu Saudara, saya lalu belajar sebuah kebenaran. Kebenaran itu apa? Yang pertama Bapak Ibu, setiap usaha manusia untuk membentengi diri dengan aturan-aturan dan larangan manusia, seperti aturan dan larangan agama, norma-norma agama, tidak bisa membuat orang tidak berdosa. Tidak bisa membuat orang hidupnya otomatis berkenan kepada Tuhan. Aturan dan larangan manusia
tidak bisa mencegah orang untuk tidak berbuat dosa. Saya lanjutkan kisah ini Bapak Ibu. Hawa memberikan buah itu juga kepada Adam, dan Adam juga memakan buah tersebut. Alkitab mencatat, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat gitu ya. Ketika Tuhan datang ke taman itu, mereka bersembunyi. Sewaktu Tuhan mencari dan memanggil mereka, respon Adam dan Hawa adalah mereka bersembunyi. Takut untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka bersalah kepada Tuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka jatuh ke dalam rasa malu, takut, dan rasa bersalah. Malu, mereka tahu bahwa mereka telanjang. Takut, karena ada rasa bersalah, sudah melanggar perintah Tuhan. Sewaktu membaca bagian ini, saya belajar sebuah kebenaran yang lain Bapak Ibu. Yaitu apa? Yaitu usaha manusia untuk menghilangkan rasa malu, takut, dan rasa bersalah itu sesungguhnya adalah usaha yang sia-sia. Sesungguhnya setiap usaha kita untuk menghilangkan rasa malu, takut, dan rasa bersalah karena dosa itu adalah usaha yang sia-sia. Begitu pula setiap usaha manusia untuk berkenan kepada Tuhan itu sia-sia juga Bapak Ibu. Bapak Ibu, banyak orang, bahkan orang Kristen juga, yang saat ini menganggap bahwa hidup yang baik, perbuatan yang baik yang kita lakukan bisa membuat hidup kita berkenan kepada Tuhan. Akan tetapi saya katakan Bapak Ibu, sesungguhnya pemikiran ini adalah sebuah pemikiran yang keliru Bapak Ibu. Semua usaha manusia itu tidak bisa menghilangkan rasa malu, takut, dan bersalah kita. Banyak juga orang di luar sana, bahkan orang Kristen juga, yang punya pemikiran bahwa perbuatan baik kita itu bisa membuat kita masuk ke dalam surga, mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Akan tetapi pemikiran ini pun sebenarnya adalah sebuah pemikiran yang keliru. Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Saya jelaskan melalui sebuah contoh ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, masa-masa sekarang ini hampir semua kita itu punya handphone bukan? Punya smartphone gitu ya. Nah kita memakai handphone ini untuk banyak hal. Dari menelpon, SMS ya, buka internet, nonton film, dengerin musik gitu. Bisa juga untuk komunikasi lewat WA atau lewat medsos gitu ya. Nah Bapak Ibu bayangkan ya, misalnya suatu hari saya mau membeli sebuah handphone atau smartphone gitu ya. Nah saya pergi ke sebuah toko handphone. Saya lihat semua handphone itu, lalu saya pilih satu handphone. Wah saya suka yang ini. Saya lalu bayar gitu ya. Nah ketika saya bayar, mbak-mbaknya itu yang sales toko handphone itu buka kotaknya. Kemudian dia serahkan handphonenya kepada saya untuk dites. Bapak Ibu coba ya bayangkan, misalnya kalau saya ambil handphone itu, kemudian saya nyalakan. Begitu handphone itu nyala, kemudian saya berteriak-teriak ngomong sama mbak itu, mbak, lihat nih, handphonenya nyala gitu. Aneh gak Bapak Ibu kalau misalnya saya katakan demikian, mbak ini handphonenya nyala, kemudian saya bilang sama pengunjung toko itu juga semua, pak, bu, lihat nih bu, handphonenya nyala gitu. Bapak Ibu tahu kemungkinan apa yang terjadi kalau saya berlaku demikian? Semua orang pasti menoleh ke saya. Mereka menoleh melihat saya dengan penuh rasa heran bukan? Iya, kenapa? Karena ya handphone, namanya handphone ya memang untuk dinyalakan gitu kan Bapak Ibu. Ya, kalau handphone nyala itu memang sudah sesuai tujuan semula dia diciptakan, memang untuk dinyalakan. Kalau handphone itu tidak nyala, itu malah artinya handphonenya rusak bukan? Nah bayangkan kalau Bapak Ibu, kemudian ketika sudah handphone itu nyala gitu ya, sudah keluar semua menu-menunya, lalu saya konekin ke internet gitu. Konekin internet,
Kemudian saya buka YouTube gitu. Saya putar video. Mbak, saya bilang lagi, Mbak, bisa buka YouTube, bisa nonton film, bisa dengerin musik. Kemudian saya bilang lagi sama teman-teman, semua pengunjung di situ, lihat Pak, ini bisa internet loh, gitu. Bapak Ibu bayangkan apa yang terjadi kalau saya berlaku demikian, Bapak Ibu. Tentu orang semua lihat saya dengan heran, kemudian mungkin ada yang datang kepada saya lalu pegang jidat saya gitu ya. Situ waras gitu. Sampean kenapa gitu ya? Benar kan? Mengapa saya katakan demikian? Karena handphone dari semula diciptakan memang untuk dinyalakan. Handphone diciptakan untuk bisa buka internet ya, smartphone itu. Ya, handphone bisa dipakai untuk WA, untuk media sosial. Memang diciptakan dari semula untuk bisa dinyalakan, bisa dipakai untuk internet, bisa buka YouTube, bisa WA, bisa medsos. Dari awalnya memang diciptakan untuk itu. Kalau dia tidak bisa berfungsi seperti itu, justru handphone itu adalah handphone yang rusak, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Saudara, Efesus 2 ayat 10 berkata begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan ini katakan, dari semula kita diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melakukan perbuatan baik, Bapak Ibu. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari awal kita diciptakan Tuhan untuk berbuat baik. Kalau kita tidak berbuat baik, itu artinya justru kita adalah ciptaan yang rusak, Bapak Ibu. Jadi kalau kita saat ini melakukan perbuatan baik dengan harapan bisa masuk ke surga, saya balik bertanya, apakah kita harus berbangga dan menunjukkan kepada semua orang seperti saya tadi menunjukkan handphone saya kepada semua pengunjung toko itu. Lihat handphonenya nyala gitu ya. Kalau Tuhan dari awal menciptakan kita untuk berbuat baik, apakah kita harus berbangga menunjukkan kepada semua orang bahwa saya bisa berbuat baik? Enggak, bukan? Kita tidak harus berbangga. Apakah dengan berbuat baik lalu kemudian kita merasa diri kita layak untuk masuk surga? Apakah dengan berbuat baik kita merasa Tuhan perlu membalasnya dengan mengizinkan kita masuk ke surga? Tidak ada yang spesial ketika kita berbuat baik. Dan perbuatan baik kita tidak membawa kita masuk ke surga, Bapak Ibu. Seharusnya setiap manusia dan khususnya anak Tuhan tahu dan mengerti akan kebenaran ini. Kebenaran yang ketiga, perbuatan baik kita tidaklah mendatangkan keselamatan bagi kita. Karena dari semula kita memang diciptakan untuk berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, kisah Adam dan Hawa ini tidak berhenti sampai di sini. Dikisahkan mereka menyemat cawat dari pohon ara untuk menutupi diri mereka sendiri. Usaha mereka untuk menyemat cawat itu adalah seperti usaha manusia untuk menutupi rasa malu, rasa takut, dan rasa bersalah akibat dosa kita. Akan tetapi usaha manusia itu sebenarnya sia-sia belaka dan tidak dapat menutupi semua hal itu. Seperti juga setiap usaha kita melalui perbuatan baik kita untuk menutupi atau membayar dosa kita adalah usaha yang sia-sia belaka dan tidak ada gunanya. Perikop ini ditutup di ayat 21 dengan sebuah kalimat. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan sendiri menggantikan cawat yang Adam dan Hawa itu buat, yang dikenakan oleh Adam dan Hawa itu
Dia gantikan dengan pakaian dari kulit binatang, lalu mengenakannya kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara, di sini mengatakan bahwa ada binatang yang dikorbankan, yang kemudian diambil kulitnya untuk Tuhan kenakan kepada Adam dan Hawa. Ada binatang yang dikorbankan, Bapak Ibu. Inilah yang dimaksudkan dengan tema kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Proto Evangelium, Injil mula-mula, Injil yang pertama, prototipe dari Injil di Perjanjian Lama. Yaitu bahwa setiap manusia sudah berdosa dan usaha manusia tidak mampu membawa kita masuk ke dalam surga. Setiap usaha kita untuk menutupi rasa malu, takut dan bersalah karena dosa itu, seperti yang dilakukan Adam dan Hawa ketika menyemat cawat dari daun ara, adalah usaha yang sia-sia. Allah Bapa lalu mengutus Yesus ke dalam dunia untuk menjadi anak domba Allah. Anak domba Allah yang dikorbankan untuk menghapus dosa dunia, dosa saya dan dosa Anda. Korban anak domba Allah itulah yang menghapus dosa kita dan menutupi rasa malu, rasa takut dan bersalah karena dosa kita. Kebenaran dari anak domba Allah itu kemudian Bapa kenakan kepada kita, seperti Dia mengenakan kulit binatang itu kepada Adam dan Hawa. Dia mengenakan kebenaran anak domba Allah itu kepada kita, sehingga ketika suatu hari kita berdiri di hadapan Tuhan, menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan hidup kita, yang dilihat Allah bukanlah kesalahan dan keberdosaan kita, tetapi yang dilihat Allah ialah kebenaran Kristus yang sudah menebus dosa kita. Kebenaran Allah yang sudah dikenakan kepada kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita masuk dalam sikap doa. Bapak Ibu Saudara, sewaktu manusia jatuh ke dalam dosa, kita semua jatuh ke dalam rasa malu, takut dan rasa bersalah. Banyak orang yang hari ini hidupnya selalu dihantui rasa malu, takut dan rasa bersalah dari masa lalunya karena dosa-dosanya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang juga bergumul dengan hal ini. Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah inti dari berita Injil itu. Berita yang sama dari awal kejatuhan manusia ke dalam dosa, yaitu bahwa kita semua adalah manusia berdosa yang tidak dapat menyelamatkan diri kita. Tidak dengan aturan agama dan moral kita, tidak dengan kesalehan kita, tidak dengan perbuatan baik kita. Oleh karena itulah Dia mengirim anaknya yang tunggal ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, menggantikan kita, menebus dosa kita. Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosamu." Sewaktu Tuhan Yesus menebus dosa kita, Dia juga menebus kita dari rasa malu, takut dan rasa bersalah karena dosa kita. Maukah Bapak Ibu Saudara mengalami kemerdekaan dari rasa malu, takut dan bersalah itu? Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami bisa melihat Tuhan bahwa setiap usaha kami untuk berkenan kepadamu, untuk menutupi dosa-dosa kami adalah usaha yang sia-sia, Bapak. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami bisa melihat kebenaran yang lain juga. Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang menebus dosa kami, yang menebus kami dari rasa malu, rasa takut dan rasa bersalah karena dosa-dosa kami. Kebenarannya adalah kebenaran yang akan dikenakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu,
anugerah-Mu bagi kami semua. Tolong kami Tuhan untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengalaskannya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Mari saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati dengan menyanyikan pujian Ingatlah Aku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu pagi hari ini mengucap syukur kami boleh kembali beribadah dan kami boleh merayakan perjamuan apa yang Kau perintahkan kepada kami sesaat sebelum Engkau meninggalkan kami untuk kembali ke surga. Supaya setiap kali kami bertemu, kami memecah roti, mengingat akan tubuh-Mu yang dipecahkan bagi kami. Kami minum anggur, mengingat darah-Mu yang ditumpahkan bagi kami, supaya oleh pengorbanan-Mu kami beroleh pengampunan dosa. Ya Tuhan, kami akan menerima perjamuan ini, berkatilah kami. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa
dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, perjamuan kudus sesungguhnya diperuntukkan bagi semua kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi karena aturan gereja, saudara-saudara yang belum dibaptis harap bersabar. Silakan mengikuti katekisasi dan pada waktu yang akan datang setelah saudara dibaptis, kita menerima perjamuan ini bersama-sama. Tetapi untuk semua saudara yang sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dari gereja manapun juga, mari kita menikmati perjamuan ini bersama-sama karena di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita ini satu tubuh adanya. Pada malam, waktu Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Makanlah, setiap kali kamu melakukannya, ingatlah akan aku." Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan setelah makan dan berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku, darah yang ditumpahkan bagi keselamatan banyak orang, bagi pengampunan dosa. Minumlah, setiap kali kamu melakukannya, ingatlah akan aku." Setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan Tuhan, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari sekarang kita mengangkat roti di tangan kita. Mari kita berdoa sebelum kita menerimanya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang dipecahkan bagi kami, supaya oleh penderitaan-Mu lah kami beroleh kesembuhan, supaya oleh kematian-Mu lah kami beroleh kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menerima dengan segala ucapan syukur dan kiranya Engkau memberkati kami dengan iman supaya kami makin hari semakin dekat kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita terima bersama-sama roti yang melambangkan tubuh Kristus. Mari mengangkat cawan di tangan kita. Sebelum kita menerimanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk darah yang ditumpahkan bagi keselamatan jiwa kami. Kiranya Tuhan sungguh darah-Mu membersihkan kami, dan kiranya Engkau lah yang menuntun kami supaya pengorbanan dan darah yang mulia ini tidak sia-sia, dan biarlah kami boleh hidup memuliakan nama Tuhan yang lebih dahulu sudah membawa kemuliaan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita terima bersama-sama anggur yang melambangkan darah Kristus. Mari kita berdoa. Sudah kami lakukan ya Tuhan, apa yang Kau perintahkan kepada kami sebelum Kau meninggalkan kami gereja-Mu. Sekarang tuntunlah kami bersama-sama dengan Engkau dan kuasa-Mu terus memberitakan Injil dan kebaikan-Mu pada sesama kami, dan biarlah sampai pada waktunya kami menikmati perjamuan kudus yang abadi bersama dengan Engkau. Kami melangkah dengan setia, dengan bersukacita,
dengan kekuatan yang daripadamu membawa kabar baik, menjadi garam di tengah dunia, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Kristus Yesus, anak domba Paskah yang sudah menjadi keselamatan bagi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian perjamuan kudus. Silakan duduk saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Puji Tuhan, firman Tuhan boleh menguatkan kita sekalian. Pada saat ini jemaat boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Jemaat bisa mengirim kepada rekening yang tertera di atas ini. Atau jemaat boleh mengumpulkan dulu di rumah dan nanti boleh diberikan kepada gereja. Mari kita memuji Tuhan, ada kuasa dalam darah-Nya. Engkau bebas dari dosa, dalam darah-Nya ada kuasa, dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darah-Nya, ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darah-Nya ada kuasa, dan dibasuh oleh darah kudus. Di dalam kuasa darah-Nya ada
bersyukur ada kuasa di dalam darah Yesus yang boleh menebus, mengampuni, dan memperbarui hidup kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa persembahan dan syafaat. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan diri Tuhan kepada kami sehingga kami boleh belajar mempersembahkan hidup kami, harta kami, waktu kami, dan seluruh keberadaan kami untuk Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menaruh hati yang penuh sukacita di dalam hati kami, di dalam mempersembahkan apa yang kami punya untuk Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami yang ada di rumah. Kami berdoa supaya Tuhan boleh menjamah setiap keluarga kami, anak-anak kami, pasangan kami, supaya mereka dekat kepada Tuhan, supaya mereka boleh mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan. Kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang masih belum percaya Tuhan. Kiranya Tuhan selamatkan mereka, jamah mereka, pakai kami menjadi alat Tuhan untuk memberitakan anugerah keselamatan daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja tempat ini, untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Engkau berkati untuk kami punya hati memberitakan Injil-Mu, sehati sepikir, memajukan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati ya Tuhan majelis-majelis pengurus, supaya Tuhan beri kesatuan, kekompakan, kerjasama yang baik, sehingga kami boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Kami berdoa ya Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di muka bumi ini. Tuhan berikan pengurapan, Tuhan berikan tambahkan talenta untuk kami bisa lebih aktif lagi melayani Tuhan, lebih efektif, lebih produktif, membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan boleh mengenal Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati pemerintah kami, Pak Jokowi, sampai menteri dan sampai yang paling bawah. Tuhan beri hikmat bijaksana, supaya bisa membuat aturan-aturan main yang membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Tuhan pulihkan perekonomian kami. Tuhan tolong, pakailah orang Kristen boleh menjadi berkat-Mu di Indonesia ini. Pakailah gereja menjadi saluran berkat, supaya banyak orang pada waktu masa pandemi ini, mereka boleh melihat terang Kristus di dalam setiap orang percaya. Kami berdoa ya Tuhan untuk masa pandemi COVID Omikron ini, Tuhan kiranya campur tangan menolong, supaya penyebaran boleh dibatasi. Tuhan boleh menolong setiap rakyat Indonesia, boleh menjaga dirinya dengan baik. Tuhan sendiri yang boleh akan mengusir, dan Tuhan sendiri yang akan boleh memberi kesembuhan bagi anak-anak-Mu atau bangsa ini yang rakyatnya yang terkena Omikron. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia yang akan menghadapi pemilihan presiden dalam 2 tahun yang akan datang. Tuhan juga memberkati dalam masa-masa ini supaya ada keamanan yang baik, ada kestabilan politik, ada kestabilan di dalam segala bidang, sehingga membawa kesejahteraan bagi bangsa ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang terpilih di dalam menjadi pemimpin negara ini adalah orang-orang yang Tuhan kehendaki, yang bisa membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami yang pada saat ini sakit berbagai macam ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh menjamah setiap anak-anak-Mu yang sakit dan boleh memberikan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu, mereka boleh disembuhkan. Tuhan juga kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan masalah pekerjaan, keuangan. Tuhan menolong menyediakan pekerjaan dan memberkati pekerjaan yang sudah ada. Berkati pergumulan yang ada ya Tuhan, supaya mereka bisa menang atas pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mengalami masalah rumah tangga. Tuhan berkati, taruhlah kasih Tuhan di dalam setiap hati jemaat-Mu ya Tuhan yang beribadah kepada-Mu. Taruhlah hati dan
mata batin yang sebagaimana Tuhan memandang pasangan kami, biarlah itu ada di dalam kami masing-masing, sehingga kami boleh mengasihi pasangan kami sebagaimana Tuhan mengasihi mereka. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati jemaat yang ada di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan pergumulan kami masing-masing. Kiranya Tuhan boleh memberkati keberadaan kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, supaya hidupmu memuliakan Tuhan, supaya hidupmu menjadi berkat bagi sesamamu, supaya engkau menemukan sukacitamu di dalam mengikut Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Amin. Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati.